Bab 121 tinggalkan namamu. Baiklah, ayo kita pergi dan melihat-lihat, kata Tang Zan sambil tersenyum. Scorpion bergegas keluar mobil setelah mendengar ini, cepat-cepat datang ke pintu belakang dan membukakan pintu untuk Tang Zan. Setelah Tang Zan turun dari mobil, 4 pria berjas hitam turun dari 2 Bentley, masing-masing di depan dan 1 di belakang. Mereka tampak serius dan bertubuh proporsional. Namun, keterampilan mereka sangat kuat. Bisa dibilang mereka semua hanya sedikit lebih lemah daripada seorang master seperti Scorpion atau Zhao Feng. Yang lebih penting, orang-orang ini adalah sebuah tim, mereka adalah pengawal khusus Tang Zan. Bukan keahlian mereka, melainkan keahlian menembak mereka yang luar biasalah yang paling tangguh. Tang Zan mengintip ke arah fasad restoran setelah turun, tersenyum dengan mata menyipit dan berkata, Xiao Feng memang seleranya bagus. Fasad restorannya terlihat bagus. Dari segi penampilan saja, karena Tang Zan sopan dan mudah didekati, selalu bersedia tersenyum, tidak seorang pun akan mengenalinya sebagai tokoh besar pasukan bawah tanah distrik selatan. Penampilannya relatif sesuai dengan kata. Lelaki-lelaki botak yang gemar mengumpat dan merokok, yang bergaris-garis hingga pinggang dengan tato dan lubang telinga, memakai rantai emas dan memegang tas kecil, semuanya adalah orang-orang yang dangkal. Sosok bos sejati di masyarakat yang lemah lembut dan berkelakuan baik, memakai jas lengkap dengan dasi atau jas bersih ala Cina, memegang untayan tasbih Buddha, biasanya mencium wangi harum dan mencicipi teh, pandai mengucapkan kata-kata mutiara, bertingkah laku seperti orang sukses. Tang Zan memang seperti itu. Saat itu, ia memimpin masuk ke restoran sambil tersenyum. Baik Tang Zan maupun Scorpion, bahkan tidak melihat tanda di samping pintu. Di distrik selatan, selain departemen resmi, belum ada tempat yang membuatnya takut. Ia juga dapat digambarkan dalam 3 kata, kaisar lokal. Dekorasinya menunjukkan kecerdikan. Memasuki restoran, Tang Zan melihat sekeliling. Setelah menahan napas kagum, ia melangkah menuju sofa dan berhenti beberapa meter jauhnya. Ia tersenyum dan berkata kepada Zhang Han. Permisi, apakah Anda bos di sini? Ya. Zhang Han melirik kedua orang itu dengan lembut dan mengangguk sedikit. Ketidakpeduliannya itu langsung membuat Scorpion mengerutkan kening, matanya menatap Zhang Han dengan penuh permusuhan. Halo, bos. Tang Zan terus tersenyum. Ia melirik Meng Meng yang sedang asyik bermain mobil remote control, lalu berkata, putrimu sangat imut dan cantik. Namun Zhang Han sama sekali mengabaikannya kali ini. Mengabaikan Tang Zan. Kalajengking mengerutkan kening lagi. Hahaha. Tang Zan terkekeh dan bertanya, makanan apa yang kamu tawarkan? Restorannya sedang tutup. Kalau mau lihat menunya, silakan keluar dan lihat papannya. Zhang Han menjawab dengan dingin tanpa menoleh. Papan nama di pintu dipasang sangat dekat dengan pintu. Selama Anda tidak menundukkan kepala untuk bermain ponsel, semua orang mungkin bisa melihatnya. Lagi pula, belum pernah ada pelanggan yang datang ke restoran di waktu yang salah selama beberapa hari ini. Apa yang dijawab Zhang Han pada saat ini cukup terhormat. Namun, sikap Zhang Han membuat wajah Scorpion muram. Ia hendak menegur dengan marah. Kata-katanya terputus. Tang Zan menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, menatap Zhang Han. Karena restorannya sedang tutup, ayo kita ke sini lagi lain kali. Setelah berbicara, Tang Zan berbalik ke pintu, sementara Scorpion menatap Zhang Han dengan tajam. Dia berani menolak Tuan Tang. Dia sedang mencari mati. Saat itu, Meng Meng sedang bermain dengan mobil kendali jarak jauh dengan penuh semangat, yang melaju ke arah Scorpion yang berdiri tidak jauh dari sisi kanan sofa. Didi, Hati-hati, mobilnya datang. Didi, mau nabrak. Akan tetapi, begitu mobil kendali jarak jauh itu sampai di kaki Scorpion, dia mencibir dan mengangkat makanannya, lalu menginjaknya. Kakak. Mobil kendali jarak jauh itu terlindas kakinya. Meng Meng tiba-tiba membeku. Ia mengedipkan mata besarnya, menatap Scorpion yang sedang mencibir, lalu ke mobil remote control yang hancur di bawah kakinya. Dalam sekejap, air mata memenuhi matanya. Aduh. Meng Meng tiba-tiba mulai menangis, suaranya dipenuhi dengan keluhan dan kesedihan. Pada saat ini, mata Zhang Han sepenuhnya penuh dengan keteguhan. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi dingin dan kejam seperti ini sejak kelahirannya kembali. Tubuh Zhang Han hendak bergerak ketika putri kecil itu tersandung ke pelukan Zhang Han dan meratap dengan keras. Pak, mobilnya mogok, aduh, mobilnya mogok, aduh. Tidak apa-apa, Meng Meng, jangan menangis. Tunggu sebentar, ayah akan membelikanmu yang baru, ya. Berhentilah menangis, Meng Meng, kamu sangat baik. Zhang Han segera menghibur Meng Meng. Tang Zan berhenti berjalan dan menoleh ke belakang, masih tersenyum. Ia berkata dengan nada menyalahkan, kenapa kau merusak mobilnya? Minta maaf. Baik,
Tuan Tang. Scorpion mengangguk dan berkata sambil menyeringai, aduh, maaf ya. Lain kali kalau kamu main-main dengan benda seperti ini, hati-hati ya, jangan sampai menabrak kaki orang lain. Soal mobil ini, haha, nanti aku kirim yang lebih besar. Saat berbicara, mata Scorpion diwarnai dengan penghinaan. Kirim mobil. Wah, pasti seru juga kalau kirim truk dan langsung ke restorannya. Setelah selesai berbicara, Scorpion keluar, mengikuti Tang Zhan. Saat itu, Zhang Han masih menghibur putri kecil itu, tetapi ketika mereka berdua berjalan menuju pintu untuk keluar, Zhang Han tiba-tiba berkata kepada mereka dengan nada muram yang bisa dirasakan. Zhang Han berkata perlahan, tinggalkan namamu. Tang Zhan dan Scorpion berhenti mendengar kata-katanya. Tang Zhan berbalik, masih tersenyum pada Zhang Han. Ia mengira Zhang Han sedang berbicara dengannya, tetapi ternyata Zhang Han sedang menatap Scorpion, jadi ia menggelengkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Sementara Scorpion berkata dengan dingin sambil menatap tajam, apa kau benar-benar bertanya padaku? Namun, Zhang Han hanya menatapnya dan tidak menjawab. Ha. Kalajengking tertawa. Wajahnya tiba-tiba muram, menatap Zhang Han dengan dingin, dan perlahan berkata. Namaku Scorpion. Scorpion dari Forever Harmony Association. Kalau kau ingin menemukanku, aku menunggumu. Setelah menyebutkan namanya, Scorpion mengikuti Tang Zhan keluar dari restoran. Meskipun mereka bisa melihat raut wajah Zhang Han yang samar, sepertinya mereka berdua tidak menyadari ketidakpedulian di mata Zhang Han. Itu adalah ketidakpedulian terhadap kehidupan. Ketidakpedulian itu, meski tenang, memang seperti ketenangan sementara sebelum letusan gunung berapi. Di luar restoran, Tang Zhan dan Zhao Feng langsung kembali ke Rolls-Royce Phantom. Mereka tidak tertarik melihat tanda restoran kecil itu. Tuan Tang, restoran ini. Tatapan Scorpion dipenuhi dengan ketidakkramahan. Pikiran pertama setelah masuk ke mobil adalah menanyakan ide Tang Zhan. Restoran ini. Tang Zhan tersenyum dan menatap plakat restoran, menunjukkan ekspresi tidak berbahaya, dan berkata, biarkan Zhao Feng yang mengurusnya. Scorpion tertawa mendengus, langsung mengeluarkan ponselnya, menghubungi Zhao Feng dan menyalakan speakerphone sehingga Tang Zhan bisa mendengar. Suara berat Zhao Feng terdengar dari telepon. Orang gila, bagaimana tanganmu? Apa tanganmu lumpuh? Tanya Kalajengking dengan nada meremehkan. Hentikan semua omong kosong ini. Haha. Kalajengking terkekeh dan berkata, kamu jujur akhir-akhir ini dan belum pernah ke restoran Mengmeng. Tapi hari ini aku pergi ke sana, menemani Tuan Tang. Apa katamu? Nada bicara Zhao Feng jelas berubah saat itu. Napasnya yang terengah-engah membuat mata Tang Zhan berkilat. Aku menemani Tuan Tang ke restoran hari ini. Tapi, bosnya sangat menarik dan mempermalukan Tuan Tang. Kudengar restoran ini berada di bawah perlindunganmu, Zhao Feng. Kurasa kau seharusnya tahu bagaimana menghadapinya, cibir Scorpion. Zhao Feng tiba-tiba terdiam. Beberapa menit kemudian, suara Zhao Feng yang sedikit serak keluar dari telepon. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Setelah menyelesaikan kata-kata itu, Zhao Feng langsung menutup telepon. Ho. Scorpion mencibir, memasukkan gigi mobil dan pergi. Tang Zhan di kursi belakang, menyipitkan mata sedikit, melihat keluar jendela ke arah jalan dan tas orang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di sisi lain, Zhao Feng berada di kediamannya sendiri, berdiri di samping tempat tidur, memandang keluar jendela dengan wajah tegang. Apa yang dia lakukan? Semua emosi bercampur aduk. Zhao Feng merasakan kehangatan yang tak ternilai di restoran akhir-akhir ini. Restoran, bos, Mengmeng, Liang Mengqi, Zhao Dahu, Yu Qingqing, Del, semuanya memberi Zhao Feng perasaan yang berbeda. Kehidupan sehari-hari yang biasa saja sangat biasa, tetapi membuat Zhao Feng merindukannya. Dia sangat lelah dan letih baik secara fisik maupun mental saat bekerja untuk Tang Zhan, yang disebabkan oleh kelicikan Tang Zhan. Namun saat ini, Tang Zhan ingin melawan restoran tersebut, yang membuat Zhao Feng bingung. Apa yang harus saya lakukan? Zhao Feng diam-diam menggertakkan giginya. Ia tidak ingin restorannya mengalami kecelakaan. Namun, melanggar perintah Tang Zhan akan membuatnya mendapat masalah. Keputusan ini terlalu sulit. Kembali ke restoran Zhang Han. Baiklah, Mengmeng, berhentilah menangis. Zhang Han mengelus punggung Mengmeng dengan penuh kasih sayang. Mengmeng sangat sedih karena mobilnya terinjak-injak dan bahkan tak kuasa menahan tangis. Mendengar penghiburan papa saat itu, Mengmeng pun menangis. Aduh, papa, mobilku terinjak-injak, hancur total. Jadi, kita beli yang baru saja, ya, kata Zhang Han lembut. Oh, tidak, Mengmeng hanya menginginkan mobilku sendiri. Mengmeng hampir kehilangan suaranya dan dia batuk saat berbicara.
Atau biar papa yang perbaiki mobil ini. Kedengarannya bagus. Mobilnya terinjak-injak, hancur total. Setelah membujuknya selama lebih dari setengah jam, Meng Meng pun tenang. Zhang Han berjanji akan segera membeli mobil remote control baru, jadi ia membantu Meng Meng berganti pakaian di lantai 2. Mereka pergi membeli mobil remote control yang lebih besar dan kembali ke restoran. Baru setelah Meng Meng bermain dengan mobil remote control baru itu, ia merasa lebih baik. Putri kecil itu baik-baik saja, tetapi Zhang Han tidak. Ia melangkah ke jendela restoran, mengeluarkan ponselnya, dan melihat keluar jendela. Ia sama sekali tidak peduli dan wajahnya mengerikan. Ia menelepon. Ziyan, kembali ke restoran nanti siang, aku harus keluar. Bab 122 katakan padaku di mana Scorpion berada. Ada apa? Kamu sedang terburu-buru. Ziyan sedikit ragu dan berkata. Saya akan mengadakan konferensi perilisan album nanti. Konferensinya akan berakhir sampai hampir jam 12 siang, dan saya masih punya banyak hal yang harus dilakukan di siang hari. Bahkan waktu untuk makan siang pun hampir habis. Zhang Han terdiam mendengar itu dan berkata, jadi, datanglah lebih awal di malam hari. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bekerja dan menemuimu di malam hari. Ziyan tidak bertanya lebih jauh dan buru-buru menutup telepon. Setelah menutup telepon, Ziyan menyesuaikan ekspresinya. Saat hendak memasuki ruang konferensi, ia merasa sedikit gugup sejenak. Tampaknya dia sudah lama tidak mengalami konferensi pers itu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Ziyan dan Zhou Fei melangkah ke tempat kejadian. Dalam keadaan normal, perusahaan hanya akan memiliki satu artis yang mengadakan konferensi semacam ini di ruang rapat besar. Namun hari ini, entah mengapa, ia dan Suruoyu mengadakan konferensi secara bersamaan di ruang rapat tersebut, sehingga Zhou Fei terus berkata, ini rencana rahasia. Meskipun pimpinan menjelaskan bahwa mereka tidak punya cukup waktu untuk membuat pengaturan, Zhou Fei, sebagai seorang veteran, sebenarnya tidak mempercayainya. Ia menganggap Meiki hanya suka mencari-cari kesalahan Ziyan dan ingin membalas dendam karena Ziyan pergi tanpa pamit. Namun, sepertinya kontraknya telah berakhir. Apa hubungannya dengan Ziyan yang mengasingkan diri? Zhou Fei marah dan cemas. Bahkan Ziyan pun bingung, tetapi dia telah mencapai titik yang tidak bisa kembali. Setelah memasuki lokasi, Ziyan dan Zhou Fei dipandu ke tempat duduk mereka oleh staf. Meskipun ada dua konferensi pers yang diadakan di satu tempat, kedua pihak berjauhan karena panggung ruang konferensi yang besar. Satu pihak berada di sisi timur dan satu pihak lagi di sisi barat, sehingga pengaruh mereka terhadap satu sama lain sangat kecil. Ketika mereka duduk, mereka tiba-tiba menemukan bahwa hanya ada selusin wartawan media di pihak Ziyan. Sementara ada 40 hingga 50 wartawan media di pihak Suruoyu. Perbandingan antara kedua kubu jelas memperlihatkan siapa yang lebih populer dan siapa yang sakit kepala. Setelah Ziyan masuk, Suruoyu mendongak dengan kegembiraan yang jelas terlihat di wajahnya. Kakak Yan, untuk siapa dia muncul, bisik Zhou Fei di samping Ziyan, apakah perusahaan sengaja melakukannya? Ini benar-benar menarik. Aku tidak menyangka mereka bertindak sekeji itu. Seharusnya kita tidak menandatangani kontrak 3 tahun itu. Jangan katakan apapun lagi. Ziyan menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah dalam hati pada saat yang sama. Tentu saja, ia tahu kondisi saat ini patut dipertanyakan. Ia punya firasat bahwa semua pengaturan itu ada hubungannya dengan Li Cheng. Kalau tidak, meskipun sikapnya yang tertutup itu menyulitkan Meiki, ia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu karena mereka sudah berteman selama beberapa tahun. Li Cheng kemungkinan besar akan menghalanginya. Ziyan bukanlah orang yang acuh tak acuh terhadap dunia luar. Ia kurang lebih mengenal Li Cheng. Orang itu, jelas seorang playboy yang picik. Ada lebih dari 18 orang yang dipecat karena dirinya. Faktanya, Ziyan telah mengetahui kebenarannya. Saat ini di kantor Meiki di lantai atas, Li Cheng sedang duduk santai di sofa. Kudengar Sue Qian telah merilis 3 lagu berkualitas tinggi. Apakah konsernya tanggal 15 akan memengaruhi album Suruoyu? Tanya Li Cheng sambil tersenyum. Akan sedikit banyak terpengaruh. Perhatian orang-orang tertuju pada Sue Qian. Sekarang ketiga lagu itu diputar di mana-mana. Diperkirakan setelah periode populer ini, orang-orang akan memperhatikan lagu-lagu baru Ruoyu. Meiki mengangguk kecil. Memem. Li Cheng menggelengkan kepala dan mendesah pelan, dia benar-benar penyusup tak terduga yang muncul tiba-tiba, yang merilis 3 lagu baru yang semuanya mahakarya. Tak seorang pun menyangka. Siapakah Hanyang? Apakah dia seorang penulis lagu senior? Aku sama sekali tidak bisa menebak siapa dia. Dilihat dari gaya dan liriknya, dia tampak berbeda dari para penulis lagu terkenal itu. Lagi pula, lagu-lagunya sangat cocok dengan gaya Sue Qian. Jika
Hanyang, tidak tertulis di dalamnya. Aku akan tetap mengatakan bahwa lagu-lagu itu diciptakan oleh Sue Qian sendiri, kata Meiki dengan sungguh-sungguh. Lupakan saja, ini di luar dugaan kita. Li Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kabar Xian? Perselingkuhannya, kata Meiki sambil terkikik, konferensi pers di lantai bawah sedang berlangsung. Oh, pasti sangat menarik, ha. Li Cheng berdiri, berjalan ke jendela, menyalakan sebatang rokok, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, beberapa orang selalu bermimpi, kalau begitu aku akan membuatnya menyadari kenyataan. Apa kau sudah menyiapkan semua hal selanjutnya? Semuanya sudah diatur. Meiki juga berdiri dan berjalan ke sisi Li Cheng dengan senyum penuh arti, mengusap jarinya di pipi Li Cheng dan berkata, sejak Xian menandatangani kontrak 3 tahun, aku tahu dia tidak akan pernah bisa lepas darimu, dasar mesum. Benarkah? Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu apa itu orang mesum yang sebenarnya. Li Cheng tersenyum nakal padanya, membuang rokok yang baru saja dihisapnya dan berlari ke arah Meiki. Di ruang konferensi di lantai bawah, konferensi pers Xian sedang berlangsung penuh. Ketika tiba saatnya bagian komuni, seorang pria berusia akhir 20-an memimpin dalam mengajukan pertanyaan. Permisi, apakah Anda Xian? Begitu ia selesai bertanya, ruangan itu hening. Kata-kata inilah yang mungkin akan memancing amarah beberapa orang. Setelah jeda, Li Yan mengangguk dan berkata, ya. Kenapa kamu pensiun? Kudengar itu karena masalah emosional dengan pacarmu. Benarkah? Tanya pria lain. Tidak juga, jawab Xian singkat. Jadi, kenapa kamu tidak mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan pengunduran dirimu? Dengan begitu, kamu belum memberikan penjelasan apapun kepada penggemarmu. Apa kamu merasa bersalah? Seorang wanita berusia 20-an mengajukan pertanyaan yang sulit. Xian tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini. Bahkan, ia tidak memberikan penjelasan kepada penggemar. Zhou Fei mengangkat alisnya dan berkata, maaf, konferensi hari ini lebih membahas album daripada gosip. Silakan ajukan beberapa pertanyaan tentang album ini, terima kasih. Nona Xian, tolong jawab pertanyaan saya tadi, ya. Lagi pula, kalau Anda tidak menjelaskannya, penggemar tidak akan mau menerimanya. Wanita itu mendesak. Awalnya, di bawah tatapan orang-orang, Xian berkata perlahan, ini salahku karena tidak memberikan penjelasan kepada penggemar sejak awal. Sulit untuk menjelaskan lebih lanjut alasan spesifiknya. Aku akan menjawab pertanyaan berikut yang berkaitan dengan album ini. Lebih dari 10 wartawan berpikir sejenak saat itu, lalu wartawan wanita itu bertanya lagi. Bolehkah saya bertanya kepada Nona Xian, apakah Anda mempersiapkan albumnya dengan matang? Ya. Xian memberikan jawaban positif. Meskipun kualitas lagunya tidak memuaskan, lagu-lagu itu diselesaikan melalui usaha keras dia dan Zhou Fei. Kalau begitu, tolong. Para reporter di bawah panggung terus-menerus menanyakan beberapa pertanyaan tentang album tersebut, tetapi mereka bertiga atau berempat selalu mengajukan pertanyaan yang rumit. Sepertinya mereka mencoba menjebak Xian. Jawaban Xian atas pertanyaan mereka sempurna. Lagi pula, dia sudah sering mengadakan konferensi seperti itu. Kembali ke restoran Zhang Han. Suasana hati Meng Meng telah benar-benar membaik siang itu. Ia sedang bermain-main dengan mobil remote control yang baru dibelinya di lantai 1, tetapi ia masih sedikit kesal memikirkan pamannya yang galak tadi pagi. Orang biasa sangat menyukai Meng Meng, mengapa dia begitu galak? Setelah pukul 12 siang, para tamu datang seperti biasa. Selain nasi goreng telur dan sup mie, Zhang Han juga menyiapkan irisan kentang ala Sichuan dan mentimun sederhana dengan saus bawang putih. Meng Meng suka makan sup mie dengan 2 hidangan kecil dingin ini. Memang nikmat menyantap mie kuah panas dengan lauk pauk kecil yang dingin. Saat makan siang, orang-orang yang mengenal Zhang Han, seperti Liang Mengqi, mendapati Zhang Han sedang murung. Karena itu, mereka semua terdiam. Tepat sebelum makanan siap, sebuah Toyota Land Cruiser diparkir di tempat parkir di luar restoran. Zhao Feng keluar dari mobil, berjalan masuk ke restoran dan duduk di posisi biasanya. Zhao Feng, apa yang terjadi dengan tanganmu? Tanya Zhao Dao sambil menatap tangan Zhao Feng. Mendengar nada khawatir itu, Zhao Feng tersenyum dan menjawab, saya tergores. Oh, Mengqi, dia terluka, cepatlah pukul tangannya. Zhao Dao tahu bahwa Zhao Feng menyukai Liang Mengqi, jadi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menggodanya. Kenapa? Kau keterlaluan, jalan kecil. Liang Mengqi memelototi Zhao Dao, lalu menatap Zhao Feng dan berkata, mungkin dia terluka karena melakukan sesuatu yang buruk. Zhao Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah dalam hatinya. Jika terjadi sesuatu pada restoran itu, mungkin dia tidak akan pernah bertemu Liang Mengqi lagi. Lagi pula,
jika mereka tahu kecelakaan itu disebabkan olehnya, mereka pasti akan menyimpan dendam. Zhao Feng tertekan namun tak berdaya. Ia harus menyelesaikan tugas Tang Zhan. Makan siang berjalan seperti biasa. Setelah semua orang pergi, Zhao Feng diam-diam membersihkan restoran. Kemudian dia berjalan ke sofa, berdiri di belakang, berpikir sejenak dan berkata, "Bos, aku ingin meminta bantuanmu. Aku ingin meminjam restoran ini selama beberapa hari," kata Zhao Feng dengan suara rendah. Setelah berpikir, ia hanya menemukan satu cara. Ia meminjam restoran itu selama beberapa hari dan menghancurkannya, yang bisa memberi Tang Zhan pertanggungjawaban. Kemudian ia mendekorasinya, menunggu bosnya kembali. Meskipun cara ini bodoh dan tidak bisa menipu Tang Zhan, Zhao Feng gagal menemukan cara lain. Ia tidak mau menyakiti Zhang Han. Lagi pula, ia bukan tandingan bosnya. Namun, Zhang Han menolak secara langsung. Zhao Feng membeku dan tidak tahu harus berkata apa saat itu. "Apakah Tuan Tang yang membuatmu dalam masalah?" Zhang Han menoleh ke arah Zhao Feng dan berkata dengan tenang. "Ya." Zhao Feng menjawab dengan jujur, "Aku tidak punya pilihan." "Jadi, sudahkah kamu memutuskan?" "Aku tidak ingin melakukan itu, tapi bos, kau tahu aku." "Baiklah." Zhang Han melambaikan tangannya langsung dan menyela, "Apakah kamu kenal Scorpion?" "Ya." "Baiklah, pulang saja." Zhang Han langsung menunjukkan pintu padanya. Setelah hening sejenak, Zhao Feng akhirnya meninggalkan restoran dengan kepala tertunduk. Saat ini, ia tidak tahu harus berbuat apa. Waktu berlalu dengan cepat. Pukul 7 malam, Ziyan kembali ke restoran. Setelah makan, hampir pukul 9, Zhang Han meminta Ziyan untuk mengantar Meng Meng pulang terlebih dahulu. Ziyan tidak bertanya. Ia meninggalkan restoran bersama Meng Meng. Putri kecil itu masih berteriak-teriak meminta Zhang Han pulang lebih awal. Zhang Han menjawab sambil tersenyum, tetapi ketika putri kecil itu pergi, ekspresi Zhang Han memudar. Dia keluar dari restoran, duduk di mobil panda yang seperti pipi dan menelepon Zhao Feng. Setelah telepon terhubung, Zhang Han hanya mengucapkan beberapa kata dengan dingin. "Katakan padaku di mana Scorpion." Bab 123 Pertemuan tak terduga dengan Liana. Di mana lokasi Scorpion? Wajah Zhao Feng tiba-tiba berubah. Ia merenung sejenak, lalu menjawab, "Tunggu sebentar." Setelah selesai berbicara, Zhao Feng langsung menutup telepon. Alisnya berkerut. "Bos sedang mencari Scorpion. Apa rencananya? Apa ada sesuatu di antara mereka? Mungkinkah Tang Zhan dan Scorpion pergi ke restoran dan membuatnya kesal?" Jantung Zhao Feng berdebar kencang. "Saudara Feng, siapa yang menanyakan keberadaan Scorpion?" tanya pemuda berambut kuning pendek itu penasaran. "Sekarang, masih ada orang yang mau berbisnis dengan Scorpion. Dengan hatinya yang bengkok, siapapun yang melakukannya akan mendapat masalah besar." "Bukan seperti itu." Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tiger, periksa keberadaan Scorpion sekarang." Oke. Tiger tidak bertanya lagi, tetapi mulai menelepon Zhao Feng. Setelah beberapa kali menelepon, Tiger menatap Zhao Feng dan berkata, "Oke. Scorpion ada di kamar nomor 1, lantai 7, klub malam Changsheng, di Jalan Anhe, Distrik Selatan." "Ya." Zhao Feng mengangguk. Lalu, ia mengambil ponselnya dan langsung menghubungi nomor Zhang Han. "Bos, sudah kuterima. Dia sekarang ada di kamar nomor 1, lantai 7, klub malam Changsheng, di Jalan Anhe, Distrik Selatan." "Tapi kenapa kau ingin mencarinya?" Akhirnya, Zhao Feng tak kuasa menahan diri untuk bertanya alasannya. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, suara dengungan sudah terdengar dari ponselnya. Dia menutup telepon. Zhao Feng tertawa tanpa humor. "Bos." Di sampingnya, Tiger dan yang lainnya tampak sedikit tegang. Mereka bertanya, "Kak Feng, siapa bos itu?" Bahkan saudara Feng harus memanggilnya bos, dia pasti hebat. Menghadapi pertanyaan itu, Zhao Feng hanya menggelengkan kepala tanpa menjawab. Setelah merenung sejenak, ia bergumam, "Aku takut terjadi apa-apa." Setelah berkata demikian, Zhao Feng bergegas keluar. Di ujung lain, Zhang Han mencari lokasi Jalan Anhe dan berangkat ke sana dengan jili panda miliknya. Klub malam adalah tempat hiburan yang menyediakan berbagai acara malam. Meskipun klub malam di berbagai daerah memiliki sifat dan definisi yang berbeda, tema utamanya kurang lebih seputar dansa dan aktivitas kehidupan malam lainnya. Klub malam Changsheng adalah tempat hiburan malam terbesar di Jalan Anhe. Terletak di area yang dikuasai Scorpion, klub ini juga menjadi tempat menginap jangka panjang para Scorpion. Klub malam Changsheng menempati satu gedung tersendiri.
Totalnya 7 lantai, dan areanya cukup luas. Di lantai pertama, terdapat sebuah bar besar, yang sangat populer di kalangan anak muda. Tentu saja, salah satu daya tarik bar ini adalah kesempatan untuk bertemu dengan pria atau wanita tampan. Di bar, seiring musik heavy metal dimainkan, semua orang akan mengikuti irama dan menunjukkan sisi liar mereka. Ditambah lagi, semua orang berada di bawah pengaruh alkohol, peluang untuk bertemu secara romantis pun cukup tinggi. Di klub malam Changsheng, Anda bisa menemukan bar, kamar sewaan, kamar mewah, dan semua yang Anda inginkan. Selain itu, mengingat tempat ini milik Scorpion, anggota Asosiasi Harmoni Abadi, dari segi keamanan, tempat ini jauh lebih terjamin daripada tempat-tempat yang tidak memiliki pendukung di balik layar. Bukan hanya tempat yang penuh dengan ketenaran Scorpion yang mengintimidasi, tetapi juga markasnya. Hampir 100 bawahannya ditempatkan di klub, jadi hampir tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Setengah tahun yang lalu, 2 kelompok pria mabuk di sini dan menyebabkan perkelahian besar di bar. Akhirnya, petugas keamanan menghajar 8 orang pembuat onar itu hingga babak belur dan mematahkan kaki mereka sebelum membuang mereka di teras. Setelah itu, tidak ada pihak berwenang yang menyelidiki insiden ini, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Forever Harmony Association. Justru karena keamanannya yang sangat ketat, semakin banyak pelanggan yang berbondong-bondong datang ke klub tersebut, membuatnya menjadi klub malam yang terkenal hanya dalam 2 tahun terakhir. Mobil Zhang Han berbelok ke Jalan Anhe. Saat ia menunggu lampu merah yang hanya berlangsung 1 menit, seseorang yang duduk di kursi penumpang depan Audi A6L di samping mobilnya menurunkan kaca jendela mobilnya. Saudara Zhang Han, halo, Saudara Zhang Han, kamu di sini juga. Liana menjulurkan kepalanya sedikit dan berteriak pada Zhang Han. Zhang Han menoleh, meliriknya, mengangguk kecil. Mau kemana? Tanya Liana lagi. Namun Zhang Han sudah memalingkan wajahnya, tidak mau menjawab atau menurunkan kaca jendela mobilnya. Tepat saat Liana hendak bertanya lagi, seorang pria berambut cepak yang sedang mengemudi mengernyitkan dahinya sebentar dan langsung menaikkan kaca jendela. Ana, jelas sekali pria itu tidak mau bicara. Buat apa repot-repot bicara dengannya? Tanya pria berambut cepak itu dengan suara berat. Pria berambut cepak itu bernama Ma Cheng, seorang penduduk asli yang memiliki perusahaan kecil dan cukup menonjol. Ia adalah teman sekelas Liana di kampus. Setelah lulus, ketika mengetahui Liana memutuskan untuk tinggal di Hong Kong, ia mulai mendekatinya. Namun, karena Ma Cheng sebenarnya agak picik dan wataknya tidak disukai Liana tidak jatuh cinta padanya. Kali ini, jika bukan karena pesta ulang tahun sahabatnya di kampus, Liana tidak akan menggunakan mobilnya. Sekarang totalnya ada 5 orang di dalam mobil itu, 2 pria dan 3 wanita, yang statusnya semuanya lebih rendah daripada Ma Cheng. Begitu dia berkata begitu, seorang pria berambut keriting di belakang langsung menambahkan, benar, Ana. Dengan begitu, kamu sepertinya menunjukkan gairah yang berlebihan pada wajah datarmu. Karena dia tidak mau bicara, sebaiknya kamu berhenti mengganggunya. Tepat sekali, kata sahabat Liana, Wang Qin. Ana, dulu kamu kan primadona kelas kami. Kapan kamu pernah terburu-buru memulai percakapan dengan cowok? Apa yang kau tahu? Liana mendengus. Ia bersandar di sofa, merasa agak lesu. Mengapa saudara Zhang Han mengabaikanku? Ketika lampu merah berubah menjadi hijau, arus lalu lintas pun mengalir maju. Ma Cheng, yang menyimpan dendam terhadap pria di mobil panda di sebelahnya, menginjak pedal gas dengan keras. Saat mobilnya menyalip mobil panda, ia memperlambat lajunya untuk menghalangi mobil itu. Namun tanpa diduga, mobil panda itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, yang membuat Ma Cheng berbalik dan memaksanya untuk segera menambah kecepatan dan terus melaju. Sial, apa dia gila? Ma Cheng mengumpat dengan nada rendah. Tak lama kemudian, mobilnya tiba di tempat parkir depan klub malam Changsheng. Ketika ia memarkir mobilnya dan hendak turun, ia terkejut karena mobil panda itu juga ikut masuk. Apa? Mata Liana berbinar, dan dia terhenti. Ketika Zhang Han turun, Liana bergegas menghampirinya. Berdiri di depannya, ia berbicara dengan senyum manis, Kakak Zhang Han, kau di sini juga untuk bersenang-senang. Aku di sini untuk mengurus beberapa bisnis, jawab Zhang Han datar. Hah? Liana sedikit bingung. Urusan apa yang perlu diurus di sini? Ia sebenarnya berpikir karena Zhang Han sudah melihatnya datang bersama teman-temannya, ia tidak akan berbohong tentang kesini hanya untuk bersenang-senang. Kebetulan ia tidak terlalu menyukai Ma Cheng, jadi ia berpikir untuk mengajak Zhang Han bergabung. Maka, Liana pun mengirimkan undangannya. Kakak Zhang Han, lihat kerumunan yang ramai ini. Ayo main bareng sebentar, gimana? Tidak. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit, berjalan lurus melewati Liana dan menuju gerbang klub malam. Baiklah,
Saudara Zhang Han, mengapa kamu pergi begitu saja? Liana memanggil dengan lembut dan bergegas untuk menyusulnya. Mendengar ini, wajah Ma Cheng menjadi muram. Ia memimpin dan melangkah ke arahnya, lalu berkata, Ana, dia punya urusan sendiri. Sebaiknya kau jangan memaksanya melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Bukan urusanmu, kan? Liana mengerang pelan, bergegas menghampiri Zhang Han. Ia tiba-tiba menarik lengan Zhang Han dan berkata, Kakak Zhang Han, kau tidak akan bersenang-senang sendirian. Ayo main dengan kami. Zhang Han berbalik dan meliriknya sekilas. Lalu, dengan nada yang agak tak berdaya, ia mengumumkan, aku ada urusan. Ada urusan apa kau di tempat ini? Liana cemberut. Sambil berjinjit, ia menjulurkan lehernya ke arah Zhang Han dan berbisik di telinganya, Kakak Zhang Han, aku dikejar oleh seorang pria basah. Duduklah sebentar denganku. Dengan kehadiran orang lain, dia tidak akan berani mengajakku berkencan. Tolong bantu aku, Kakak Zhang Han. Sebenarnya, Liana hanya ingin Zhang Han menjadi tamennya, karena ia tahu Ma Cheng tidak akan melakukannya di hadapan Zhang Han. Tentu saja, Liana tidak berani mengucapkan kata-kata ini, tetapi Zhang Han sangat menyadari apa yang Liana maksud. Ia tidak berniat ikut campur. Namun, mengingat hubungan dekat antara Liana dan Zhang Li, Zhang Han masih ragu untuk menolak permintaannya. Jadi, setelah memikirkannya, Zhang Han akhirnya mengangguk dan berkata, baiklah. Hehe, Kakak Zhang Han, kamu memang yang terbaik, kata Liana sambil terkekeh. Dia tidak menyangka kalau interaksi intim antara dirinya dan Zhang Han terekam jelas oleh Ma Cheng yang berdiri di samping mereka, hingga hampir membuat Ma Cheng meledak. Dengan wajah muram, ia memimpin yang lain melewati gerbang dan masuk ke bar. Mereka pertama-tama melewati pemeriksaan keamanan, yang dirancang untuk memastikan mereka tidak membawa benda berbahaya seperti barang-barang yang dilarang masuk. Umumnya, selalu ada pelanggan yang mabuk di bar. Ketika alkohol menguasai mereka, mereka mungkin akan berkelahi atau semacamnya. Dalam keadaan mabuk, mereka akan melemparkan apapun yang mereka miliki ke arah lawan mereka. Setelah pemeriksaan keamanan, Ma Cheng meminta meja dan memesan 5 anggur dan minuman keras impor senilai lebih dari 10.000 yuan. Kemudian, seorang pelayan mengantarnya ke area hiburan malam. Begitu ia masuk, alunan musik heavy metal langsung menghentaknya. Musik yang berirama dan dinamis mengubah suasana hati orang-orang, membuat pria yang biasanya lembut dan pendiam menunjukkan sisi liar mereka. Di lantai dansa, banyak pria dan wanita menggoyangkan tubuh mereka sesuka hati. Tuan, ini minuman keras yang Anda pesan. Kalau butuh sesuatu, beritahu saya saja. Setelah meletakkan minuman keras di atas meja dan mengucapkan kata-kata itu kepada Ma Cheng dengan sopan, pelayan itu mengambil sebuah botol besar, memasukkan banyak es batu ke dalamnya, lalu menuangkan alkohol dan sprite ke dalam botol besar itu, mengocoknya beberapa kali, lalu menuangkan minuman untuk masing-masing. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan ke depan meja. Zhang Han duduk di sudut dengan wajah datar dan mata sayu. Ia melirik ke arah bar beberapa kali. Sudah bertahun-tahun ia tidak mengunjungi bar seperti ini. Ketika ia ingat bahwa dulu ia sering mengunjungi tempat-tempat seperti ini, ia tak kuasa menahan desahan haru. Saudara Zhang Han, ayo minum bersamaku. Liana menyerahkan minuman dan berkata dengan gembira. Zhang Han mengangguk dan mengambil minumannya. Dia akan menerima apa adanya. Lagi pula, Zhang Han sudah berjanji pada Liana bahwa dia akan menemaninya sebentar, alih-alih bersikap seolah-olah mengabaikannya. Lagi pula, dia harus melakukan ini demi orang lain. Mengingat persahabatan Liana dengan Zhang Li, dia pasti akan berusaha menyelamatkan mukanya. Namun kini, saat melihat Liana duduk berdekatan dengan Zhang Han, Ma Cheng semakin kesal. Ia mengangkat gelasnya dan berkata, ayo, hari ini ulang tahun Lulu, mari kita minum untuk itu. Selain Liana, 2 dari 3 perempuan yang ada di tempat kejadian adalah seorang perempuan berambut kuning dan seorang perempuan berkuncir kuda. Perempuan berambut kuning itu adalah Liu Lu, sahabat Liana, sekaligus perempuan yang sedang merayakan ulang tahunnya hari ini. Ketika mendengar permohonan Ma Cheng, Liana hanya bisa mengurungkan niat untuk berbincang-bincang berdua saja dengan Zhang Han untuk saat ini. Zhang Han juga mengangkat gelasnya dan menyesapnya dengan sangat kooperatif. Ana, kenapa temanmu tidak memperkenalkan diri saat ikut pesta orang lain? Apa dia tidak terlalu sombong? Tadi aku lihat mobil pandai yang dia naiki ke sini, dan harganya kurang dari 50.000 yuan, kan? Hei, kenapa dia bersikap seperti ini? Apa dia membenci kita? Setelah meletakkan gelasnya, Ma Cheng berkata sinis. Ya. Zhang Han menatapnya dengan lembut, lalu mengangguk. Bab 124 akhirnya meluncurkan serangan, bagian C. Wajah Ma Cheng langsung menegang. Ia menatap Zhang Han dengan sedikit bingung. Umumnya,
Terlepas dari kesempatannya, mereka yang bergabung dengan pesta orang lain setelahnya tidak akan mengatakan kata-kata seperti, "Aku membencimu." Namun, orang ini hanya mengangguk dan mengakuinya. "Kau melihat kami?" Ma Cheng menatapnya tajam dan bertanya. Kebingungannya tergantikan oleh luapan amarah. "Lalu apa?" tanya Zhang Han dengan tenang. Saat dia berkata demikian, atmosfer langsung membeku. Bahkan Liu Lu, gadis yang berulang tahun, dan teman-temannya lainnya tampak sangat kesal. "Baiklah." Ma Cheng melirik teman-temannya dengan mata terbelalak, lalu berkata tak percaya, "Hebat sekali, Ana, temanmu ini benar-benar hebat." Seorang pria yang menghadiri pesta ulang tahun orang lain bilang dia mengagumi orang lain di pesta itu, "Ya. Apa maksudmu? Kenapa kau begitu sombong? Apa latar belakangmu? Jawab aku, biar kulihat kenapa kau begitu percaya diri." Sambil mengucapkan beberapa kata terakhir, Ma Cheng memelototi Zhang Han dengan marah. Dilihat dari sikap Ma Cheng, jika Zhang Han tidak memberinya jawaban, ia akan kehilangan kesabaran. "Jangan ribut. Jangan ribut." Sebenarnya, kata-kata Zhang Han membuat Liana cukup terkejut. Itu juga agak di luar dugaannya. Perlu dicatat bahwa setiap kali Zhang Han mendekati Zhang Li, ia bersikap ramah seperti kakak laki-laki tetangga, dan itulah salah satu alasan mengapa Liana menganggapnya menarik. Namun, ia tidak pernah terpikir bahwa ketika berurusan dengan orang asing lainnya, Zhang Li tidak akan bergeming sama sekali. Namun, karena hari ini adalah hari ulang tahun Liu Lu, Liana tidak ingin mereka membuat keributan di pesta. Karena itu, ia membuka mulut untuk mencoba berdamai. "Ma Cheng, simpan kata-katamu. Kakak Zhang Han tidak suka berbicara dengan orang yang tidak dikenalnya. Apalagi, nada bicaramu tadi agak kasar. Mari kita semua kurangi bicara, tetapi perbanyak minum." "Liana, apa menurutmu sekarang kita sedang ingin minum?" Pria berambut keriting itu tertawa sinis dan melanjutkan, "Apa benar karena nada bicara kakak Ma yang tidak sopan itu dia membenci kita?" "Yah, tidak suka bicara dengan orang asing. Lalu, apa yang dia lakukan di sini? Sangat menarik." "Ya." Gadis berambut ekor kuda memutar bola matanya ke arah Zhang Han dan berkata, "Dia duduk di meja orang lain secara cuma-cuma, minum minuman orang lain secara cuma-cuma, tapi dia masih saja mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Konyol sekali." Setelah mendengar keluhan mereka, Liana pun merasa sedikit cemas. Kini, dengan saudara laki-laki sahabatnya saat ini di satu sisi dan sahabatnya di kampus di sisi lain, ia benar-benar bingung. Ia juga menyesal telah menyeret Zhang Han untuk duduk bersama mereka. Namun, saat mendengar kata-kata itu, Zhang Han tetap memasang wajah datar, bahkan tak melirik yang lain. Ia mengabaikan mereka semua. Memang, perilakunya cukup masuk akal. Nah, bagaimana mungkin Trenggiling peduli dengan kata-kata semut? Cukup. Akhirnya, Liu Lu, gadis yang berulang tahun, membuka mulut untuk menengahi. "Kita di sini untuk bersenang-senang. Kita hanya perlu bersenang-senang sekarang, jangan bahas yang lain. Bantu aku, gadis yang berulang tahun." "Iya." "Baiklah." Ma Cheng menyeringai. Dengan mata tertuju pada Zhang Han, ia berkata, "Baiklah. Hari ini, demi Lulu, kawan, aku akan berpura-pura tidak mendengar kata-katamu sebelumnya, asalkan kau minum 3 gelas sebagai hukuman diri. Sekarang, minumlah. Bagaimana mungkin 3 gelas cukup?" Melihat sikapnya, dia juga harus membungkuk dan meminta maaf kepada kita setidaknya. Pria berambut keriting itu mencibir. Bagi orang biasa, menghabiskan sebotol penuh minuman keras impor adalah pengalaman yang cukup sulit. Saat ini, Zhang Han hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh dan tidak memberikan respons apapun. "Anak nakal, apa kau mencari ketukan yang bagus?" Akhirnya, Ma Cheng tak kuasa menahan diri lagi dan memukul meja dengan tinjunya. Ia melotot ke arah Zhang Han, seolah hendak meninjunya. Melihat situasi semakin tak terkendali, Liu Lu buru-buru berdiri untuk menarik Ma Cheng kembali. Ia berkata, sudahlah, jangan bicara dengan pria tak tahu sopan santun ini. Ayo kita ke lantai dansa dan bersenang-senang." Liu Lu menarik dan menarik, akhirnya menyeret Ma Cheng menjauh dari meja. Sebelum pergi, Ma Cheng melotot marah ke arah Zhang Han. "Liana, bagaimana kau bisa berteman dengan bajingan seperti itu? Mengendarai mobil panda sialan yang harganya cuma belasan ribu yuan. Memangnya dia siapa?" tanya pria berambut keriting itu dengan nada nakal. Lalu, ia berbalik dan menuju lantai dansa. "Ana, aku juga merasa temanmu kurang sopan. Kami akan menunggumu di lantai dansa." Makna tersirat dari kata-kata itu hanyalah bahwa dia berharap Liana dapat mengusir Zhang Han dengan alasan apapun agar tidak memengaruhi partai mereka. Setelah mereka pergi, hanya Liana dan Zhang Han yang tersisa di meja. Ekspresi Liana tampak campur aduk, sementara Zhang Han tampak lebih tenang.
Kakak Zhang Han, kata Liana dengan nada agak kesal. Maaf sudah merepotkanmu. Dia sebenarnya berpikir Zhang Han bukan orang yang harus disalahkan, karena kata-kata pertama Ma Cheng cukup menghina. Siapapun yang mendengarnya pasti akan merasa tidak nyaman. Zhang Han menanggapi dengan santai. Demi Liana pula, ia membiarkan orang-orang yang baru saja mengejeknya meninggalkan meja tanpa hukuman. Kali ini, ia datang untuk menghancurkan tempat ini, jadi ia tak keberatan memberi pelajaran kepada beberapa anak muda bodoh itu. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Kakak Zhang Han, tolong jangan anggap serius kata-kata mereka. Aku, kata Liana, mencoba berjanji. Namun Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab, tidak apa-apa. Kudengar dulu kau merawat Lili dengan baik, jadi kau tidak perlu terlalu sopan padaku. Ketika seseorang memperlakukan saya dengan sedikit rasa hormat, saya akan membalasnya dengan 1 kaki rasa hormat. Ketika seseorang merampok 1 kilo beras saya akan merampas ribuan kilo darinya. Beginilah cara Zhang Han selalu bertindak. Di bar, Liana dan Scorpion merupakan contoh tipikal dua tipe pria yang harus dihadapi Zhang Han. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Liana tersenyum, lalu melanjutkan, kudengar Lili dan kakak Zhang Han telah membuka restoran baru. Dia bilang makanan di sana sangat lezat dan ingin mengajakku ke sana terakhir kali. Tapi beberapa hari terakhir, aku terlalu sibuk lembur dan tidak sempat. Lain kali kalau ada kesempatan, aku pasti akan ke sana dan mencobanya. Ya. Zhang Han mengangguk dan berkata, pergilah menemui teman-temanmu. Aku akan pergi mengurus bisnisku setelah minum ini. Baiklah, kalau begitu. Liana mengangguk. Sambil mengangkat gelasnya, ia berkata, ayo minum. Zhang Han meraih gelasnya, mengetukkannya ke gelas Liana, lalu meneguknya. Kemudian, Liana berdiri dan berjalan pergi. Setelah dia lepas landas, pandangan Zhang Han tertuju pada lantai dansa di depannya, meneguk lagi minuman keras yang menurutnya kualitasnya buruk dan merasakan suasana yang aneh sekaligus familiar. Di ujung lain, Ma Cheng ditarik paksa ke lantai dansa. Ia meraung dengan wajah kesal, berhenti, jangan tarik aku. Siapa bocah nakal itu? Dia benar-benar sombong. Baguslah. Lupakan saja, saudara Cheng. Pria berambut keriting itu bergegas menghiburnya, jangan marah karena bajingan kecil itu. Ketika kami melihatnya mengendarai mobil malang itu, kami tahu dia orang yang rendahan. Sikapnya yang tidak tahu sopan santun juga wajar. Benar. Menurutku, ini semua gara-gara Liana. Kita cuma bersenang-senang, tapi kenapa dia malah mengajak pria lain, tanya gadis berambut kuncir kuda, agak kesal. Dia boleh saja ikut. Tapi dia berani memasang tampang angkus seolah kita berutang padanya. Pasti kepalanya batu, banyak batu. Dia gila. Sudahlah, kalian semua. Liu Lu menghela napas, lalu berkata, sudahlah, jangan cemberut terus. Lihat, Ana tidak datang ke sini. Mereka semua menoleh untuk melihat Liana berusaha keluar dari kerumunan menuju ke arah mereka. Ketika dia sudah mendekat namun belum mengatakan apa-apa, tiba-tiba seorang laki-laki berambut abu-abu di sampingnya yang sudah terlalu banyak minum tiba-tiba terjatuh ke belakang, menimpa Liana dan memaksanya terjatuh ke tanah. Pria itu menggelengkan kepala dan berguling ke samping. Lalu, ketika melihat ada seorang wanita cantik yang sedang dihimpit di bawahnya, ia terkikik dan berkata, "Ups, kamu juga cantik. Ayo, cantik, aku akan menggendongmu dan membantumu berdiri." Setelah mengatakan itu, ia hendak memeluk Liana. Melihat adegan ini, amarah Ma Cheng meledak. Ia berteriak dengan marah, peluk dia. Persetan denganmu. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, dia menendang keras lelaki berambut abu-abu itu dan membiarkannya jatuh ke lantai. Sial. Pria berambut abu-abu itu menyentakkan kepalanya yang berputar. Saat dia mengucapkan kata-kata umpatan, dia berdiri dan bergulat dengan Ma Cheng. Melihat hal ini, rekan-rekan Ma Cheng tidak hanya berdiam diri dan menonton. Mereka pun melancarkan tinju dan tendangan ke arah pria berambut abu-abu itu. Tak lama kemudian, dua rekan pria-pria berambut abu-abu itu menyadari apa yang terjadi. Mereka pun bergegas menghampiri dan mulai bergulat dengan yang lainnya. Konflik mereka menyebabkan para penonton mengambil beberapa langkah mundur untuk memberi mereka lahan kosong. Di tempat kejadian, seorang pelayan bar sedang berbicara melalui walkie-talkie-nya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, sekitar 7 atau 8 petugas keamanan yang semuanya mengenakan kaos hitam datang dan melumpuhkan mereka yang sedang berkelahi. Ketika pemimpin petugas keamanan melihat Liana dan dua wanita lainnya cukup cantik, ia dengan gembira memerintahkan bawahannya untuk membawa mereka ke atas dan membiarkan saudara Scorpion menangani mereka. Oleh karena itu, mereka semua dikawal keluar bar melalui pintu samping. Keributan kecil ini tidak terlalu berdampak pada klub malam. Bahkan Zhang Han, yang berada di seberang ruangan,
tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Setelah menghabiskan minumannya, Zhang Han berdiri dan berjalan menuju luar. Tatapannya begitu dingin dan acuh tak acuh. Ketika ia keluar dari bar dan tiba di lobi bundar, ia melihat lobi masih ramai dan ramai. Ada 2 lift di ujung lobi bundar itu, dengan 2 penjaga berpakaian hitam berjaga di depan masing-masing lift. Zhang Han berjalan menuju lift dengan wajah tenang. Sebelum mendekat, salah satu penjaga, seorang pria berpotongan rambut pendek, bertanya kepada Zhang Han, apakah Anda punya kartu anggota kami? Namun, Zhang Han tidak memperdulikannya dan terus melangkah maju. Tanpa kartu anggota, kamu tidak bisa menggunakan lift. Kalau kamu mau main di lantai 2 atau 3, pakai saja tangga di sebelah kiri, kata pria berpotongan rambut pendek itu sambil cemberut. Klub malam Changsheng memiliki total 7 lantai. Area dari lantai 1 hingga 3 terbuka untuk pengunjung kasual. Dari lantai 4 hingga 6, klub ini khusus diperuntukkan bagi anggota klub, yang merupakan surga bagi para pria. Mereka menyediakan berbagai layanan, termasuk perjudian. Meskipun kegiatan perjudiannya tidak berskala besar, mampu menjalankan bisnis perjudian seperti itu di sini sudah cukup membuktikan kekuatan Forever Harmony Association. Menghadapi tuntutan kedua, Zhang Han masih tidak menjawab. Dengan ekspresi tenang, ia terus berjalan menuju lift. Tunggu. Si botak lainnya melangkah ke arahnya dengan tatapan galak. Ia bertanya dengan dingin, apa kau tuli? Apa kau tidak dengar kalau lift tidak terbuka untuk orang luar? Setelah berkata begitu, si botak menatapnya dengan tajam. Tak peduli apakah pria di depanku ini mau cari masalah atau tidak, aku tahu dia pasti akan melakukannya hanya dengan sikapnya yang seperti itu. Kalau begitu, bahkan jika aku harus melukainya, aku akan tetap meminta kakak kita sebagai bantuan untuk menyelesaikannya. Maka, pria botak itu meraih tongkat listrik dari belakang dengan tangan kanannya, menekan tombolnya, dan membiarkan tongkat listrik itu berdengung. Ia menghampiri Zhang Han dengan seringai mengerikan. Pemandangan ini menarik perhatian orang-orang yang lewat. Terlebih lagi, beberapa pelayan di meja resepsionis dan 2 baris petugas di depan gerbang mulai melirik mereka dengan rasa ingin tahu. Kejadian seperti ini jarang terjadi di klub malam Changsheng. Kalaupun ada, pasti ada orang-orang yang terlalu mabuk. Namun, baru pertama kali tahun ini melihat pria dingin tapi sadar membuat keributan seperti ini. Bab 125 pilihan. Karena bingung, mereka semua menduga-duga. Apakah pemuda ini muak hidup? Berani membuat masalah di wilayah saudara Kalajengking. Konsekuensinya tak terbayangkan. Namun apa yang terjadi sesaat kemudian membuat mereka tercengang. Pria botak itu mendekati Zhang Han dengan langkah lebar, mengangkat tongkat elektronik yang dipegangnya, dan menggeram dengan kejam, sialan, aku akan membunuhmu. Tepat ketika kata-kata itu memudar. Berderak. Berderak. Dor, dor. Zhang Han tiba-tiba menggerakkan tangannya dan melancarkan pukulan yang tampaknya lembut ke masing-masing lengan pria botak itu, tetapi terdengar suara patah tulang yang cukup jelas. Bahkan lengan pria botak itu sudah berada pada sudut yang aneh. Selanjutnya, Zhang Han melayangkan tendangan ke perut pria botak itu, menghasilkan bunyi gedebuk pertama. Sambil membungkuk, pria botak itu terlempar ke belakang. Tubuhnya yang berbentuk seperti udang menghantam dinding yang berjarak 6 meter, menyebabkan bunyi gedebuk kedua. Darah menyembur keluar dari mulut dan lubang hidung pria botak itu, dan ia pun pingsan tergeletak di tanah. Dilihat dari bunyi dentuman yang terdengar tadi, orang-orang dapat mengetahui bahwa kekuatan serangan Zhang Han benar-benar kuat. Pada titik ini, semua orang di lobi terpaku di tempat. Keheningan menyelimuti aula. Anda mungkin mendengar suara jarum jatuh ke lantai. Zhang Han terus berjalan maju, wajahnya masih tenang. Namun, ketika penjaga lainnya melihatnya datang, ia menggigil ketakutan. Kau, apa yang akan kau lakukan? Pria itu tampak bingung. Ia mencoba berteriak mengancam, kau tahu di mana tempat ini? Ini wilayah kekuasaan saudara Kalajengking. Namun Zhang Han mengabaikan gonggongannya dan menghampirinya. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, tinju dan tendangannya kembali mengenai penjaga itu dan membuatnya bernasib sama seperti penjaga pertama. Kedua sikunya remuk dan retak, dan luka dalam yang dideritanya juga cukup parah, yang berarti ia tidak akan bisa mengangkat lengannya lagi seumur hidupnya. Apakah dia terlalu kejam? Tidak, sebenarnya kekuatan Zhang Han relatif lemah. Jika dia memiliki fase bawaan di atas fase pembangunan basis, tak seorang pun di geng Scorpion akan selamat dari serangannya. Anda tidak boleh percaya bahwa ahli manapun yang telah mencapai fase kesengsaraan memiliki sifat yang baik hati. Setelah mengalahkan para penjaga, Zhang Han dengan tenang melangkah ke lift dan menekan tombol lantai 7. Ketika dia pergi, orang-orang di lobi bertukar pandang terkejut satu sama lain. Wajah mereka semua dipenuhi kebingungan yang nyata. Sial, ada yang mau bikin masalah. Setelah tersadar, beberapa pelayan di meja resepsionis berteriak.
Mereka buru-buru berteriak kepada petugas keamanan yang membawa walkie-talkie yang berdiri menyamping, "Cepat, lapor ke lantai atas." Mendengar kata-kata itu, petugas keamanan bergegas mengambil walkie-talkie untuk memperhatikan penjaga di lantai atas. Orang-orang lain yang lewat di lobi tampak terkejut. Mereka melirik rekan-rekan mereka dan berkata tak percaya, dia menghajar orang-orang ini seperti ini hanya dengan 2 serangan. Sial, keras kepala banget. Dia benar-benar pria yang galak. Pria itu luar biasa kuatnya. Menyerang tanpa sepatah kata pun. Kejam sekali. Kurasa beberapa hari ini belum pernah terjadi insiden seperti ini. Tapi, ini wilayah kekuasaan saudara Kalajengking. Nah, bagaimana mungkin dia bisa masuk begitu mudah? Sekarang dia sudah berani naik ke atas, mungkin dia akan segera dilempar keluar dengan kaki dan tangan patah. Orang-orang menggelengkan kepala dan mendesah. Saat mereka asyik membahas perilaku Zhang Han, tiba-tiba seorang pria berlari ke lobi. Melihat pria itu, semua pelayan tercengang, lalu mengangguk padanya untuk menunjukkan rasa hormat. "Kakak Feng, panggil mereka serempak." Namun, Zhao Feng tidak menjawab mereka. Ia sudah melihat kedua pria itu tergeletak di depan lift. Ketika ia bergegas menghampiri dan melirik mereka, jantungnya berdebar kencang. Astaga! Bos pasti marah besar. Zhao Feng bergegas menuju lift lain dan memencet tombolnya dengan tidak sabar. Ketika lift terbuka, ia bergegas masuk dan menekan tombol lantai 7. Saat ini, ia merasa sangat khawatir. Berdasarkan status kedua penjaga itu, dia bisa tahu bahwa bosnya tidak bermaksud menunjukkan belas kasihan, yang berarti dia akan marah. Lagi pula, untuk orang yang santai seperti bos, akan sangat sulit sekali dia lepas kendali. Dan yang terpenting, jika bos benar-benar membantai Scorpion hari ini, dia takut tidak akan ada lagi hari-hari damai di masa depan. Sementara itu, di lantai 7 klub malam. Lantai 7 merupakan tempat hiburan bagi beberapa anggota senior. Totalnya ada 8 kamar pribadi deluxe yang luas, dan masing-masing kamar memiliki semua yang Anda harapkan. Sebagai tempat hiburan yang beragam, bahkan terdapat beberapa kamar yang mirip kamar hotel, yang secara khusus disiapkan bagi pria dan wanita yang ingin mendapatkan lebih banyak hiburan. Saat ini, Scorpion dan beberapa bawahannya berada di aula nomor 1, tempat lebih dari 20 orang duduk. Separuhnya laki-laki, separuhnya perempuan. Mereka semua duduk di meja bundar, makan, minum, dan berbincang-bincang ringan. Di sebelah Scorpion, ada seorang wanita cantik bertubuh tinggi dan ramping yang tampak agak gugup. Dia adalah primadona kampus yang dipilih khusus oleh para pria Scorpion dari berbagai universitas. Kini, primadona kampus ini mengenakan pakaian seksi, mencondongkan tubuhnya ke arah Scorpion dengan sedikit tegang. Saudara Kalajengking. Salah satu anak buahnya mengetuk pintu dan masuk. Ia mengangguk ke arah Kalajengking dan berkata dengan hormat, baru saja 2 kelompok pelanggan berkelahi di tempat hiburan malam di lantai 1. Di antara mereka, ada beberapa gadis yang cukup cantik, jadi saya datang ke sini untuk meminta saran Anda, Saudara Kalajengking. Oh. Scorpion menyipitkan matanya, tertawa kecil, dan berkata, bawa mereka masuk. Mendengar kata-kata itu, pria itu mengangguk dan mundur dari ruangan. Orang-orang di sekitar Scorpion tertawa terbahak-bahak. Sekarang kita punya acara untuk ditonton, haha. Sudah berapa lama sejak terakhir kali ada yang berani membuat onar di klub malam ini? Sekarang jadi sangat menarik. Sambil tertawa, mereka juga mulai menyentuh gadis-gadis cantik yang duduk di samping mereka, yang menimbulkan serangkaian tawa genit. Sekitar belasan detik kemudian setelah pria itu pergi, ia kembali memasuki ruangan, diikuti oleh kelompok Maceng dan pria berambut abu-abu bersama kedua temannya. Beberapa saat yang lalu, mereka entah terlalu mabuk atau terlalu marah untuk mengendalikan diri. Namun, ketika mereka dibawa ke atas setelah menyebabkan perkelahian, mereka langsung kehilangan semangat. Kini, saat melihat orang-orang di ruangan itu, mereka semua merasa pikiran mereka berputar-putar. Scorpion mengamati mereka sekilas dan akhirnya menatap Liana dan 2 wanita lainnya. Ia menyipitkan mata dan berkata, berdirilah terpisah, biar kulihat siapa dari kelompok mana. Mendengar kata-kata itu, Maceng dan yang lainnya bergegas berdiri dalam 2 kelompok. Di satu sisi ada 3 pria, di sisi lain, ada 2 pria dan 3 wanita. Nah, tahukah kau apa akibatnya kalau sampai membuat keributan di klubku? Tanya Scorpion santai. Kak Scorpion, maafkan aku. Kami tahu ini salah kami. Kami tidak akan pernah berani membuat masalah di sini. Aku mengunjungi klub ini setiap hari, aku. Pria berambut abu-abu itu menjawab dengan gugup. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Scorpion memotongnya dengan dingin, jadi, kau pikir kau bisa melupakan ini hanya dengan permintaan maaf. Pria berambut abu-abu itu tercengang. Ia menggelengkan kepalanya dengan panik dan berkata,
Tidak, bukan itu maksudku. Kalajengking mencibir dan berkata, kalau begitu, apa maksudmu? Aku. Pria berambut abu-abu itu menjadi begitu cemas hingga keringat dingin mulai menetes di dahinya. Ia ingin menjelaskan dirinya sendiri, tetapi juga takut salah bicara. Bah, dasar tak berguna, cibir Scorpion lalu berdiri. Ia melangkah ke belakang sofa dan mengeluarkan sebatang baja. Lalu, dengan mata berbinar-binar kekejaman, Scorpion menguntit ke arah lelaki berambut abu-abu itu. Pada saat ini, suasana di tempat kejadian berangsur-angsur menjadi dingin. Bawahan Scorpion memperhatikan semua ini dengan penuh minat, sementara Ma Cheng dan yang lainnya yang dibawa ke sini benar-benar ketakutan. Mereka hanya bisa merasakan mati rasa di kulit kepala mereka untuk saat ini. Pria berambut abu-abu itu, khususnya, memucat saat hal-hal mengerikan yang telah dilakukan Scorpion terlintas di benaknya. Bingung dan gelisah, ia tak sengaja melirik Ma Cheng dari sudut matanya, jadi ia bergegas menunjuknya dan berkata dengan suara gemetar, Kak Scorpion, dialah yang menyerang lebih dulu. Aku sama sekali tidak ingin bertarung. Ini semua salahnya. Aku bukan salahku. Mendengar itu, kedua rekan pria berambut abu-abu itu buru-buru bersuara serempak, baik. Mereka yang memulai perkelahian duluan. Kita tidak salah. Hah? Benarkah? Scorpion berjalan di depan mereka dan menatap wajah-wajah ketakutan mereka bertiga. Lalu, ia menyeringai sebelum berkata, jadi, kalian tidak melakukan kesalahan apapun. Wajah pria berambut abu-abu itu tiba-tiba memucat. Saat ia hendak menjawab, Scorpion tidak memberinya waktu untuk menjawab karena batang baja di tangannya sudah tersambar ke arah lengan pria berambut abu-abu itu. Dengan bunyi keras, lengan lelaki berambut abu-abu itu pun bengkok. Aduh! Dia jatuh ke tanah, memegang lengannya yang patah dan menjerit kesakitan. Rekan-rekannya bergidik. Dengan wajah pucat, mereka berlutut dengan gemetar dan berseru getir, Kakak, sekarang kami tahu kami bersalah. Tolong beri kami kesempatan kedua, kumohon. Aku sudah memberimu kesempatan kedua hanya dengan mematahkan salah satu lenganmu. Scorpion tertawa jahat. Setelah berkata begitu, tongkat baja di tangannya kembali berputar. Dengan dua jentikan yang jelas, kedua rekannya juga mengalami nasib yang sama. Betapa perkasanya. Para bawahan yang duduk di sofa itu bertepuk tangan dan bersorak kegirangan, tetapi ekspresi para gadis yang duduk di samping mereka berbeda, ada yang tampak gembira, ada yang penuh simpati, dan ada yang sama sekali tidak peduli dan acuh tak acuh. Ma Cheng dan kelompoknya juga ketakutan. Melihat Scorpion menuju ke arah mereka, mereka tak kuasa menahan diri untuk mundur karena takut serangan tongkat berikutnya akan mengenai lengan mereka sendiri. Bahkan Liana mulai ingin menyesali dirinya sendiri karena pergi ke pesta ulang tahun ini. Kak Kalajengking, tenanglah dulu. Jangan pukul aku, dengarkan saja, dengarkan penjelasanku. Di tempat kejadian, Ma Cheng mulai gemetar ketakutan. Penjelasan. Baiklah, beri aku penjelasan. Lagi pula, aku orang yang berakal sehat. Scorpion menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu dengan santai melempar batang baja itu ke samping dan menghampiri Ma Cheng, tampak agak malu. Melihat ia telah membuang batang baja itu, Ma Cheng menghela napas lega. Ia memasang wajah menyanjung dan berkata, Saudara Kalajengking, kuakui bahwa ligakulah yang memulai perkelahian ini. Sekarang aku minta maaf padamu, ya, namaku Ma Cheng, bawahan Ernan, yang juga bekerja untuk Saudara Kalajengking. Dengan begitu, kita sebenarnya berada di liga yang sama. Bertepuk tangan. Sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Scorpion mendaratkan tamparan keras di wajah Ma Cheng, yang membuatnya berputar-putar di tempat dan merasa pusing dan pening. Siapa yang sekelas denganmu? Bah, membawa Ernan bersamaku. Apa kau tidak tahu kalau aku sudah mematahkan semua anggota tubuhnya dan membuangnya dari Hong Kong? Sambil berbicara, Scorpion menginjak perut Ma Cheng dan membuatnya jatuh ke tanah. Kemudian, tatapan Scorpion yang dingin mengamati yang lain dan akhirnya tertuju pada Liana dan dua perempuan lainnya. Ia menuntut, sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, kalian bertiga boleh pergi setelah melakukan tarian telanjang di sini. Kedua, kalian boleh pergi setelah aku mematahkan kedua kaki kalian. Kalian punya waktu 5 detik untuk memikirkannya. Setelah mendengar ucapannya, seluruh ruangan terasa semakin dingin. Para bawahan Scorpion itu tampak cukup santai seolah-olah sedang menonton drama atau semacamnya, sementara Liana, Liulu, dan gadis berkuncir kuda itu tampak pucat pasi. Sambil menatap mereka, Scorpion mulai menghitung mundur angka-angka itu. Tatapannya semakin dingin seiring berkurangnya angka, yang membuat bulu kuduk Liana dan dua lainnya merinding, seolah-olah mereka baru saja jatuh ke dalam gua es. Ketika Scorpion menghitung 2, matanya sudah menyipit. Dilihat dari ekspresinya,
Ketika ia meneriakkan, satu, ia mungkin akan memerintahkan anak buahnya untuk mematahkan kaki mereka. Berdiri di pusat badai, Liana dan dua orang lainnya berwajah pucat pasi. Saat Scorpion hendak menghitung angka terakhir, Liulu tak mampu lagi menahan tekanan yang semakin besar. Ia terduduk lemas di tanah dan berteriak, menarilah. Kita menari. Ih. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.